Dan masih ada lagi yang menyebabkan pengalaman itu menjadi luar biasa. Dengan tiba-tiba bangkit suatu jenis kesadaran yang baru lagi, yang sebenarnya sangat aneh, iaitu pengalaman yang luar biasa itu membuat hatinya menjadi bangga dengan alasan yang bukan tidak masuk akal. Generasi kita ditugaskan untuk memberangus generasi tua yang mengacau. Generasi kita yang menjadi hakim atas mereka yang dituduh koruptor tua, seperti kitalah yang dijadikan generasi yang akan memakmurkan Indonesia. Suatu sense of mission yang besar yang diberikan latar belakang yang juga besar, iaitu ketidakmampuan mereka yang tua memanggul tugas tersebut. Malah yang lebih besar sebenarnya bukan ketidakmampuan orang tua, tetapi ketidakpedulian mereka kepada adanya kemampuan orang lain untuk mengambil alih tugas tersebut, kerana generasi yang lalu sebenarnya kehilangan panggilan untuk itu, kerana dimakan keserakahannya sendiri. Yang berkuasa sekarang adalah orang-orang yang dibesarkan di zaman Hindia Belanda almarhum. Mereka adalah pejuang-pejuang kemerdekaan yang gigih. Lihatlah Soekarno, Hatta, Syahrir, Ali Shah Bana dan sebagainya. Tetapi kini mereka telah mengkhianati apa yang diperjuangkan. Soekarno telah berkhianat terhadap kemerdekaan. Yamin telah memalsukan, atau masih dalam zaman romantis sejarah Indonesia. Hatta tak berani menyatakan kebenaran, walaupun kadang-kadang ia menyatakannya. Dia melemparkan semua tanggungjawab kepada generasi tua. Tanggungjawab mereka kepada harga yang membumbung. Tanggungjawab mereka kepada gerombolan yang menteror. Tentara menteror dan semua menjadi teror. Dan dia bukan saja menyerukan tanggungjawab, tetapi serentak bersamanya datang vonis Soeharto sendiri setandas-tandasnya tanpa memberikan kompromi apapun. Mereka generasi tua, Soekarno, Ali, Ishak, Lee Kiat Teng, Ong Eng Dai, semuanya pemimpin-pemimpin yang harus ditembak di lapangan banteng. Cuma pada kebenaran masih kita harapkan. Dan radio masih berteriak-teriak menyebarkan kebohongan. Kebenaran cuma ada di langit dan dunia hanyalah palsu. Saya fikir inilah proklamasi pertama Soeharto sebelum dia sendiri turun ke dalam kehidupan umum. Dan saya fikir ini bukan sekadar proklamasi, tetapi suatu tindakan buka dada, dalam nada-nada mencari tantangan yang mempet-mempet menjadi blasfemia, sebuah penghujatan kerana yang mahu digantung adalah bapa-bapa bangsa, the founding fathers dari suatu negara hasil proklamasi. Namun di dalam pengalaman pribadi yang dahsyat ini bergabung rupa-rupa perasaan dan kesadaran yang hampir-hampir satu sama lain tidak ada kaitannya, sehingga kebenarannya tidak dapat ditarik dalam suatu logika lurus, dalam suatu logika satu arah, tetapi hanya ditangkap dalam suatu logika dialektik. Suatu rasa iba pribadi yang memaksanya mengeluarkan uang Rp2,5, suatu rasa iba politik yang menyebabkan dia mengutuk kebijaksanaan politik kemewahan dan kesewenang-wenangan. Di samping itu timbulnya suatu kebanggaan, kerana memiliki suatu sense of mission, bangkitnya dendam kesumat generasional, yang hampir-hampir memaksa kita untuk menyebutnya sebagai dedipus kompleks untuk membunuh semua bapa bangsa yang berfoya-foya, menyetubuhi dan mengawini perempuan-perempuan cantik menjadi isteri-isteri mudanya, dan pada tingkat terakhir bersetubuh serta memperkosa ibu pertiwi sendiri, hampir secara harfiah dalam daging. Suatu dakwaan bahawa rezim itu tak lebih dari sebuah falokrasi yang kelak memuncak dan dipermahkotai oleh Tugu Monas sebagai simbol falas yang hidup dan abadi. Perasaan itu akhirnya menumbuhkan suatu sense of commitment kepada yang terbuang dan yang tak beruntung yang diungkapkan di dalam kata-katanya sendiri,
yang sama-sama adalah suatu ungkapan biblis yang mungkin pernah dikenalnya aku besertamu, orang-orang malang. Kalau pada tanggal 17 Agustus tahun 1969 dia mengumumkan ketidakpercayaan atau dalam kata-katanya sendiri kehancuran kepercayaan kepada generasi-generasi terdahulu, maka kini ketahuilah kita bahawa kepercayaan itu sebenarnya telah sirna 10 tahun yang lalu, pada tahun 1959 seperti sudah kita kutip di atas. Dendam kesumat yang tadinya hanya berada dalam ikrar dalam proklamasi pribadi pada tanggal 10 Disember tahun 1959, sebagaimana dia proklamasikan atas nama generasinya, mereka generasi tua harus ditembak di lapangan banteng, terpenuhi 6 tahun kemudian secara dramatis. Soe Hock Gee adalah salah satu dari mereka yang menjadi arsitek gerakan-gerakan mahasiswa pada awal tahun 1966. Dia yang mengotaki semacam Long March istilahnya sendiri untuk gerak jalan yang menuntut penurunan harga bensin, penurunan harga karcis bis kota. Dia juga ketika berhadapan dengan tentara yang masih setia membela Sukarno dengan panser-panser, yang mengambil tindakan nekat merebahkan diri di depan panser, sehingga panser-panser dipaksa menghentikan gerakannya. Soe Hock Gee sendiri bukan orang yang ahli memimpin gerakan di lapangan, tapi dia sering menjadi aktor intelektualis di baliknya. Maka semua gerakan itu berkresendo dan mencapai puncak ketika runtuh seluruh rezim Sukarno de facto pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Maka semua pengalamannya dengan kekuasaan suatu generasi dan dendam kesumat yang memancar daripadanya, ditutup dengan sempurna dan hampir-hampir menjadi sadisme intelektual dalam aksi yang menyebabkan jatuhnya Sukarno, simbol seluruh kekuasaan, suatu potestas in persona. Sadisme pribadi dan sadisme generasional seutuh-utuhnya dilampiaskan dengan menguras habis seluruh perbendaharaan maki-makian yang masih mungkin dirumuskan kata-kata manusia bagi Sukarno serta isteri-isterinya yang dicoret-coret di rumah pribadi Sukarno dan isterinya Hardini di Bogor sebagai sarang sipilis, lonta agung, gerwani agung, dan mencaci maki pembantu terdekat Sukarno, Waperdam, yakni Wakil Perdana Menteri Subandrio sebagai anjing peking. Menteri-menteri pun tak ada yang luput. Rakyat melarat, menteri-menteri foya-foya di hotel, menteri jangan nyabu melulu. Sukarno bukan tidak mengetahui semua itu. Ketika wakil mahasiswa menemuinya di istana, semua wakil itu menjadi sasaran pelampiasan amarahnya. Mana PMKRI, kau tahu apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di rumah Ibu Hartini? Kau tahu rumah Ibu Hartini dicoret-coret, lonte agung dan lain-lainnya. Kau tahu apa artinya lonte? Hartini adalah isteriku dan aku adalah bapakmu, jadi dia juga ibumu. Inikah yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya? Oedipus sudah merendahkan martabat bapaknya, mencabik-cabik ruang paling rahsia bapaknya sendiri sampai akhirnya membunuh bapaknya. Maka sempurnalah sadisme, sempurna anarkisme, sempurna pula absurditas. Dengan demikian secara tidak langsung kita sudah memberikan sekedar karakterisasi tentang generasi yang menjelma di dalam kedua eksponennya, dan yang secara lebih tandas terjelma di dalam diri Soe Hock Gee. Inilah juga generasi yang bukan cuma mengalami kehancuran kepercayaan, tetapi juga generasi yang menumbangkan semua mitos, yang juga menyaksikan penghancuran semua mitos, sejak mitos Bung Karno sampai kepada mitos pembaruan dan pembangunan.
Tetapi akan menyedihkan kalau sekiranya kita hanya menekankan aspek negasi dari generasi yang disebut manusia-manusia baru tersebut. Generasi itu memang suatu generasi yang berani mengatakan tidak. Tetapi sebagaimana telah kita katakan di atas, generasi itulah pula yang sangat bangga dan sangat sadar akan sense of mission dan sense of commitment, sebagaimana yang dipersonifikasikan di dalam dua eksponen yang tengah kita bicarakan. Terhadap keadaan yang mereka bilang tidak, iaitu terhadap suatu faktisitas historis, hampir dengan sendirinya ada semacam enklave, suatu rencana untuk membincangkan dengan masyarakat masa depan yang ingin dicapainya. Kesanalah komitmennya, kesana diarahkan seluruh kegiatannya. Kini mari kita teliti apa yang dikerjakannya sejauh tercermin di dalam kehidupan kedua tokoh ini. Dalam kasus ini seperti di dalam kasus-kasus lain lagi, kita mencuba memakai satu jenis kategorisasi untuk menjelaskan posisi keduanya, meskipun saya kira kategori itu terlalu simplistis. Kalau dulu untuk menganalisa zaman pergerakan, sejarawan seperti Harry Bender membagi seluruh orientasi pergerakan menjadi dua golongan, iaitu kaum nasionalis sekular dan nasionalis religius, maka kini dalam menelaah dua tokoh ini sebagai eksponen generasi yang disebut sebagai manusia baru, hampir-hampir terpaksa kita kembali kepada tipologi tersebut. Terlepas dari setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, fakta yang bisa kita ketahui tentang kedua orang ini tidak menjuruskan kita ke tempat lain daripada ke sana juga, iaitu terpaksa memakai tipologi tokoh sekular dan tokoh religius, atau kalau sekiranya kita terikat pada kata yang dirumuskan di atas sebagai manusia-manusia baru, maka kita cuba memakai istilah manusia sekular dan manusia religius. Ini pun bukan kerana kita mengada-ada. Dalam begitu banyak kesempatan persoalan ini tampil berulang kali dalam jalur hidup kedua orang ini, meskipun titik tolaknya dan sikap yang berbeza-beza terhadapnya. Apa yang kita maksudkan sebagai sekular dan religius ini sudah bisa dipastikan ditolak oleh Ahmad Wahid dan Soe Hock Gee, sejauh kemampuan kita menafsirkan jalan pikiran yang mereka kemukakan masing-masing di dalam caturannya yang bisa dikumpulkan. Keduanya memberikan rumusan religiositas dalam pengertian yang sangat esoterik. Ahmad Wahid merumuskan keislaman atas peri yang sama sekali tidak konvensional, demikian pun Soe Hock Gee merumuskan keagamaan dan rasa keagamaan atas peri yang juga tidak kurang esoteriknya, sebagaimana sebentar lagi akan kita lihat. Karena itu tipologi semacam ini sama sekali tidak tepat justeru kerana basis divisionis yang juga sama sekali tidak jelas. Namun tipologi ini semata-mata kita pakai demi suatu rujukan praktis, iaitu sikap yang dirumuskannya masing-masing terhadap Tuhan, agama, dan konsekuensi sikap tersebut, baik dalam pelataran sosial dan politik ekonomi maupun di dalam perbuatan pribadi sehari-hari. Kita menemukan di sini dua tokoh yang sama sekali bertentangan satu sama lain. Tetapi gabungan antara keduanya merupakan epitome dari karakteristik generasi yang sedang kita bicarakan. Baiklah, keberangan terhadap rezim Soekarno sebagaimana kita lukiskan di atas, kita tinggalkan untuk memasuki suatu kurun waktu pasca penggilingan. Bagi Ahmad Wahid, masa itu bisa dikristalkan dalam satu kata, iaitu modernisasi. Modernisasi dari dalamnya menuntut begitu banyak persyaratan, yang antara lain adalah adanya semacam perubahan sikap yang ketara di dalam dilema di antara orientasi ideologi dan program,
suatu kosa kata yang begitu merasuk vokabularia politik ekonomi pada tahun-tahun pasca penggulingan rezim Soekarno sejak akhir tahun 60-an sampai pertengahan tahun 1970-an. Dan bagi Ahmad Wahid sendiri persoalan itu menyangkut seluruh keterlibatannya di dalam dunia Islam yang menyangkut masalah sekularisme versus sekularisasi, yang mungkin di dalam vokabularia Ahmad Wahid sendiri disimpulkan dalam satu kata, iaitu gerakan pembaruan. Semuanya dibukanya sendiri di dalam kata-katanya. Kita orang Islam belum mampu menerjemahkan kebenaran ajaran Islam dalam suatu program pencapaian antara ultimate values dalam ajaran Islam dengan kondisi sekarang memerlukan penerjemahan-penerjemahan. Dan ini tidak disadari. Di situ mungkin kita akan banyak berjumpa dengan kelompok pragmatisme, tapi jelas arahnya lain. Karena seperti inilah kita menjadi orang yang selalu ketinggalan dalam usaha pencapaian dan cenderung eksklusif. Sebagaimana pemahaman dirinya sendiri adalah suatu pemahaman diri yang dinamis, diri yang berinteraksi dengan semua orang dalam suatu proses, maka dia pun menuntut bahawa pemahaman Islam pun harus dinamis dalam interaksi dengan zaman, dan dalam menanggapi masalah-masalah zaman yang secara retorik dikatakannya. Terus terang, aku kepingin sekali bertemu sendiri dengan Nabi Muhammad dan ingin mengajaknya untuk hidup di abad 20 ini dan memberikan jawaban-jawabannya. Aku sudah kurang percaya pada orang-orang yang disebut pewaris-pewarisnya. Dan saya kira ini menyangkut suatu paham tentang historisitas ajaran Islam itu sendiri, sambil mempersoalkan bagaimana menempatkan Islam di dalam abad moden dan menjawab persoalan-persoalan moden. Orang seperti Ahmad Wahid mungkin bukan terutama melihat dan berpaling kepada ortodokse ajaran Islam, tetapi mungkin terutama kepada ortopraksis di dalam Islam, iaitu bagaimana memberikan perumusan yang baik dan jelas dalam upaya menjawab tuntutan zaman, atau menurut kata-katanya sendiri penerjemahan-penerjemahan ajaran Islam untuk memenuhi kondisi sekarang, meskipun yang dimaksudkan dengan kondisi sekarang diungkapkan dengan istilah yang sangat umum seperti usaha mencapai kemakmuran rakyat Indonesia, modernisasi dan demokrasi. Namun untuk mencapai ini pun dituntut adanya perubahan kelembagaan, perubahan sikap, dan lain-lain, dan dalam pengertian itulah dia tinggalkan himpunan mahasiswa Islam kerana dianggap sebagai alat yang sudah tidak lagi memenuhi harapannya. Demikianlah serba sedikit tentang Ahmad Wahid, tetapi yang terpenting di dalamnya adalah tuntutan akan adanya perubahan kelembagaan, baik itu lembaga keagamaan maupun lembaga politik. Eksponen manusia religius dalam generasi ini menyimpan pamrih terhadap generasi terdahulu dan kurang percaya lagi kepada pewaris-pewaris ajaran Nabi Muhammad. Karena itu ajaran Nabi Muhammad harus diterjemahkan untuk mengangkat peri kehidupan subsisten bangsanya. Hal itu ditulisnya dengan sangat eksplisit. Aku tidak mengerti keadaan di Indonesia ini. Ada orang yang sudah 10 tahun jadi tukang beca, tidak meningkat-ningkat. Seorang tukang cukur bercerita bahawa dia sudah 20 tahun bekerja sebagai tukang cukur, penghasilannya hampir tetap saja. Bagaimana ini? Mengapa ada orang Indonesia yang sampai puluhan tahun menjadi pekerja-pekerja kasar yang itu-itu juga? Pengetahuan mereka juga tidak meningkat. Apa bedanya mencukur 3 tahun dengan mencukur 20 tahun? Apa bedanya menggenjot beca setahun dengan 10 tahun? Ide untuk maju walaupun dengan pelan-pelan masih sangat kurang di Indonesia ini. Baru-baru ini saya melihat gambar orang tua di majalah.
Dia telah 35 tahun menjadi tukang potong dodol pada sebuah perusahaan dodol. Potong-potong, potong terus. Tiap detik, jam, hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai 15 hingga 35 tahun, Masya Allah. Kehidupan subsisten ini bukan saja terlihat di dalam kemampuan menghasilkan yang sangat rendah, tetapi terutama menjangkit di dalam alam berfikir, di dalam sikap, di dalam kemampuan menjawab tantangan zaman semacam itu. 35 tahun menjadi tukang potong dodol memang menunjukkan daya tahan yang kuat. Tetapi di balik daya tahan semacam itu ada semacam kebekuan rohani. Alangkah mendalam kebekuan pikirannya. Dia menyerah terhadap keadaannya. Maka di dalam pikirannya berulang kali kembali motivasi yang asli, iaitu aspek motivasi dan moralitas dalam kerja yang dipersoalkan, yang tidak atau belum menjadi pertimbangan kebijaksanaan bangsa sebagai bangsa, di mana moralitasnya, bagiku dalam bekerja itu harus terjamin dan diperjuangkan dua hal. Pertama, penghasilan harus meningkat. Kedua, pengalaman dan pengetahuan harus terus bertambah. Semua persyaratan itu tidak mungkin dipenuhi oleh bangsa yang terbenam dalam kehidupan subsisten. Moral ini harus ditingkatkan. Di luar jaminan ini, maka moralitas kerja sebagai bangsa berada dalam pasang surut. Kalau Islam harus diterjemahkan, maka tantangan ini pun harus menjadi pertimbangan penerjemahannya. Dalam usaha itu Islam tidak dapat sendirian. Karena itu harus ada semacam pembaharuan dalam arti merombak kecegaran solidaritas primordial religius menjadi suatu solidaritas lintas kelompok dan bersama yang lain bergerak menuju pembaruan. Sudah kita katakan bagaimana sikap Soeharto terhadap rezim Sukarno. Tetapi mari kita catat apa yang dikatakannya tentang masa peralihan setelah penggulingan Sukarno, dan masa dimulainya apa yang mungkin secara sama-sama dia impikan sebagai zaman baru. Setelah kembali dari demonstrasi penggulingan Sukarno dan ketika lelahnya tubuh terasa renyah dan lesu, dia mengatakan bahawa demonstrasi-demonstrasi itu adalah sesuatu yang harus dikenang. Dia adalah batu tapal daripada perjuangan mahasiswa Indonesia, batu tapal dalam revolusi Indonesia dan batu tapal dalam sejarah Indonesia, kerana yang dibelanya adalah kebenaran dan kejujuran. Namun kebenaran dan kejujuran itu pulalah yang sejak garis batas, atau batu tapal sejarah itu yang mengganggunya terus-menerus. Di satu pihak dia melihat bahawa perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran ternyata hanya menumbangkan apa yang menurut anggapan mereka kebatilan. Dan ternyata pula bahawa kebatilan tidak sirna bersama sirnanya Bung Karno dari pentas politik nasional. Karena itu perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran tidak sebagaimana yang diharapkan, membuahkan kebenaran dan kejujuran. Di pihak lain dia juga melihat berapa kualitas yang disebut manusia-manusia baru. Dia melihat bahawa mereka yang terbakar oleh ucapan Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan memasuki perguruan tinggi, misalnya, ternyata hanya mampu untuk menjadi tukang. Kehancuran dan demoralisasi yang baru saja disaksikannya tidak mampu menimbulkan moral yang tinggi. Kalau gerakan penggulingan rezim Sukarno digambarkan sebagai batu tapal daripada perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran, dan disebutnya juga sebagai batu tapal dalam revolusi Indonesia, maka dia pun juga melihat betapa hasil akhir revolusi ini, kerana akhir daripada revolusi ini juga memperlihatkan kemampuan mereka sebagai generasi. Sebagian dari pemimpin-pemimpin kami pada akhirnya menjadi pencoleng-pencoleng politik.
agen Opsus, maklar pintu kecil atau paling politikus kelas 3. Regu-regu kapi yang kerjanya memeras penduduk biasa atas nama perjuangan. Mereka adalah korban-korban daripada demoralisasi masyarakatnya. Mutu pendidikan dan pengetahuan generasi ini yang rendah menyebabkan dia mengambil suatu kesimpulan yang tandas. Dengan beberapa kecuali, generasi kemerdekaan ini adalah generasi yang tidak siap untuk mengambil alih tanggungjawab kemasyarakatan. Guru-guru yang tidak cukup terdidik, sarjana-sarjana pengetahuannya sepotong-potong atau polisi yang tidak tahu tugasnya sebagai penegak hukum. Pada akhirnya mereka akan berpaling lagi pada segelintir yang punya kemampuan dalam bidangnya dan pola masyarakat yang separuh terdidik dengan trials and errors-nya masih akan berlangsung terus. Di sinilah terletak kontradiksi generasi kemerdekaan antara cita-cita untuk mengisi kemerdekaan dan rasa impoten dalam pelaksanaannya. Dan generasi inilah akan mewariskan Indonesia dalam waktu yang tidak lama lagi. Dalam menghadapinya sejak 2 tahun terakhir dia harus mengambil sikap. Dia mengakui sendiri bahawa itu suatu keputusan yang berat. Dia merasa tertekan kerana sikap kawan-kawannya. Minggu-minggu ini adalah hari-hari yang berat untuk saya. Karena saya memutuskan bahawa saya akan bertahan dengan prinsip-prinsip saya. Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. Dalam keputusasaan semacam ini, dia lebih-lebih memusatkan perhatian pada kegiatan kurikuler dan yang ekstrakurikuler seperti mendaki gunung dan memimpin organisasi yang disebut sebagai MAPALA, Mahasiswa Pencipta Alam UI. Menyelenggarakan Radio Ampero, Radio Universitas Indonesia dan terakhir turut mendirikan grup diskusi Universitas Indonesia. Berulang kali di dalam catatan hariannya dikatakan bahawa dalam situasi semacam ini, hanya ada 2 pilihan yang bisa dibuat, iaitu menjadi apatis atau ikut arus. Tetapi dia mempunyai pilihannya sendiri, iaitu menjadi manusia bebas. Di mana titik persambungan antara kedua tokoh yang kita bicarakan ini sebagai eksponen generasi yang sama. Kedua-duanya seolah saling isi-mengisi. Sebagai eksponen religius, Ahmad Wahid berjuang menuju sekularisasi yang sehat dan pembaruan Islam dari dalam upaya menyambut rancangan generasinya. Sebagai eksponen sekular, Soeharto mengejar dengan tak kenal lelah basis-basis moralitas yang terungkap dalam kebenaran dan kejujuran. Yang menarik perhatian adalah bahawa keduanya berangkat dari titik tolak yang sangat berbeza. Ahmad Wahid bertolak dari kesadaran religius. Soeharto bertolak dari sesuatu yang sekular sifatnya. Dari titik berangkat yang berbeza, dua-duanya bertemu dalam satu titik, iaitu membangun masyarakat baru yang bermoral, terbuka dan manusiawi. Kedua-duanya jeli melihat tantangan dan tanpa ragu-ragu secara tangguh menawarkan sikap yang harus diambil. Namun dalam kejeliannya, mereka cukup realistis untuk melihat tantangan dan melihat kontradiksi generasi kemerdekaan, iaitu antara cita-cita untuk mengisi kemerdekaan dan rasa impoten. Suara-suara mereka mungkin ditelan padang pasir, tetapi merekalah eksponen dari suatu generasi baru atau manusia-manusia baru yang tidak putus-putusnya melibatkan dirinya dalam nasib masa kini dan masa depan bangsanya. Atau untuk mengutip Jose Ortega y Gasset, merekalah manusia-manusia berjiwa abadi, sukma yang tak lelap tertidur, yang dari kejauhan matanya menatap daerah perawan yang belum terjamah tangan. Bab ketiga, Sang Cendekiawan. Soeharto adalah putera keempat dari seorang penulis, redaktor pelbagai surat khabar dan majalah seperti Tempo, Panorama, Hua Po, Liberty,
Hong Po, Kum Yung Pao, Min Pro, dan terakhir pada tahun 1950 menjadi redaktor harian Sada di Jakarta. Namun ayahnya, So Lee Piek, bukan saja redaktor surat khabar, tetapi juga seorang penulis yang cukup subur. Produktivitasnya bisa dilihat dari hampir 10 buku yang pernah terbit dari tangannya, antara lain Cerita Roman dan Penghidupan, Bidadari dari Telaga Taba tahun 1928, Ular yang Cantik tahun 1929, Jadi Pendeta tahun 1934, Lejak tahun 1935, Donana Adanya Allah tahun 1940, dan Gadis Kolot tahun 1941. Ayahnya seorang yang berminat besar dalam filsafat dan agama, dan sangat boleh jadi seorang yang sangat menaruh minat pada asimilasi keturunan Cina yang ditunjukkan dengan menggantikan namanya sebelum semuanya menjadi moden, menjadi Salam Sutrawan. Begitulah serba sedikit riwayat hidup ayahnya yang bisa diduga memberikan andil yang tidak kecil bagi perkembangan anaknya kelak. Tentang lahirnya sendiri, So Hok Gi tidak banyak menulis, hanya singkat saja ditulisnya. Saya dilahirkan pada tanggal 17 Desember tahun 1942, ketika Perang Tengah berkecamuk di Pasifik. Pada umur 5 tahun masuk sekolah rakyat Xinhua School, sebuah sekolah yang khusus bagi keturunan Cina, dan setelah lulus sekolah dasar memasuki SMP Strada, asuhan para broder Katolik, dan menghabiskan masa sekolah menengah atas di SMA Canisius, Jakarta, sebuah sekolah yang termasuk yang terbaik untuk putera di Jakarta yang tidak banyak jumlahnya. Sebagai layaknya seorang remaja, So Hok Gi melepaskan sekolah menengah dengan penuh kenangan yang sangat besar. Bagi So Hok Gi, masa ini adalah masa yang sangat berarti baginya, karena itu berbagai perasaan aneh menghantuinya. Semua kenangan-kenangan yang manis terbayang kembali. Dan aku sadar bahawa semuanya akan dan harus berlalu. Tetapi ada perasaan sayang akan kenang-kenangan tadi. Aku seolah-olah akut menghadap ke muka dan berhadapan dengan masa kini, dan masa lampau terasa nikmatnya. Namun dia tidak tenggelam di dalam romantisme kenangan semacam itu. Dia berusaha melawan dengan mengutip salah satu ayat yang dihafalnya secara sama-sama dari Injil. Kalau dia pernah membacanya, "Let the dead be dead," biarlah yang mati tetap mati. Bulan September tahun 1961, dia mengikuti tes masuk universitas. Dia ditolak dari Fakultas Psikologi, mungkin lebih-lebih kerana dipilihnya sebagai cadangan, dan diterima di dua fakultas iaitu FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan diterima di Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Sejarah. Ketika dia memasuki Universitas Indonesia, maka universitas tersebut menjadi ajang pertarungan intelektual bagi yang mendukung serta membela Soekarno dan yang menentang Soekarno. Dan dalam universitas tersebut bermukim tokoh-tokoh yang kadang-kadang dengan gigih menentang Soekarno seperti Prof. Dr. Sumitro Joyohadi Kusumo dan anak buahnya. Dan sebagaimana galibnya pada universitas pada tahun-tahun 1960-an menjadi mahasiswa serta-merta disusul oleh penerimaan orang ke dalam organisasi mahasiswa yang menurut kosakata politik mahasiswa sering disebut sebagai organisasi ekstra universita, seperti HMI, GMNI, CGMI. So Hok Gi adalah seorang yang sama sekali tidak berminat memasuki organisasi yang berbau agama apapun, dan kerana ini dia menjadi anggota GEMSOS, Gerakan Mahasiswa Sosialis,
Mungkin suatu tradisi yang diwarisi dari pihak ayahnya, yang meskipun tidak menganut suatu ideologi yang jelas dan memilih partai yang jelas, tetapi mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok Partai Sosialis Indonesia, pimpinan Sultan Syahrir. Mungkin sejak dia belajar di Universitas Indonesia, dan suasana yang dialaminya di dalam universitas tersebutlah menyebabkan Soe Hock Gee secara sangat sadar, atau makin lama makin sadar mengambil posisinya sebagai seorang intelektual cendekiawan. Kemudian, memang hampir semua yang menulis tentang dia, tidak melepaskan gelar itu, iaitu gelar cendekiawan, intelektual yang seolah-olah sudah melekat pada dirinya. Tetapi mari kita tinggalkan sebentar gelar ini. Kesadaran akan penamaan dan mendasarkan seluruh perbuatannya atasnya adalah satu hal. Tetapi proses yang membuatnya adalah suatu hal lain lagi. Di atas telah kita kemukakan betapa dahsyat proklamasi Soe Hock Gee terhadap generasi sebelumnya. Tetapi hal itu bukanlah yang pertama kalinya di dalam riwayat hidup Soe Hock Gee, atau untuk tepatnya bukan di situlah pengalamannya yang pertama dengan kekuasaan, meski Sukarno tentu saja adalah potestas in persona, kekuasaan yang menjelma menjadi tubuh dalam darah dan daging pada pribadi Bung Karno. Semuanya berawal pada umurnya yang masih sangat muda, iaitu pada tanggal 4 Maret tahun 1957. Pada waktu itu Soe Hock Gee masih berumur 14 tahun lebih 3 bulan dan berada di kelas 2 SMP Strada. Peristiwa itu terjadi ketika seorang guru SMP seenaknya menurunkan nilai ujian di sekolahnya. Bagi ilmu bumi yang seharusnya diperoleh nilai 8 diturunkan menjadi 5. Menurut Hock Gee hal itu tidak mungkin kerana dia sadar bahawa dia terhitung sebagai seorang yang nombor 3 paling pandai di dalam kelasnya, dan dia yakin bahawa kalau dalam mata pelajaran lain ada orang lain yang lebih pandai daripadanya, maka dalam ilmu bumi dia merasa bahawa dialah yang terpandai. Tetapi ketika dia tahu bahawa gurunya secara sewenang-wenangnya menurunkan nilai ujiannya, maka dia menggoreskan kata-kata berikut ini di dalam catatan hariannya. Hari ini adalah hari ketika dendam mulai membatu. Dendam yang disimpan, lalu turun ke hati, mengeras sebagai batu. Begitu ekspresif, begitu puitik. Kata-kata yang menerjang tulang-tulang untuk berhenti di dalam sum-sum dendamnya dendam. Kita tidak perlu menjadi seorang yang terlalu ahli dalam bidang psikoanalisa untuk memahami posisi Soe Hock Gee yang begitu kuat memberikan reaksi kepada kesewenang-wenangan tersebut. Dan masih beberapa kali lagi dia menggoreskan kata-katanya tentang gurunya di sekolah menengah. Bila melihat temannya yang disewenang-wenangi gurunya, maka di dalam hati dia selalu bergumam, kalau saya lawan dia. Dan ketika dia menginjak kelas 3 di SMP Strada tentang guru-gurunya, dia menggoreskan kesimpulan tandas, memang guru-guru sekolah Katolik semuanya diktator. Namun mungkin kerana awaknya yang kecil dan tidak pernah besar, meskipun dia sudah besar dan dewasa, kata-kata itu hanya ditelannya dan yang ditelannya adalah dendam yang dia sendiri buat keras, semakin keras dan keras membatu. Dalam perjalanan hidupnya, dendam, yang kelak tercermin di dalam sikap hidup terhadap otoritas itulah yang setiap kali kembali mencuat dan kadang-kadang membersih keras dalam ketiadaan toleransi terhadap pemakai kekuasaan. Terhadap siapapun orangnya, baik kekuasaan dalam skala kecil di lingkungan teman-temannya, mahupun kekuasaan dalam skala besar di tingkat negara, baik secara vertikal terhadap yang lebih tinggi posisinya daripada dirinya sendiri, mahupun secara horizontal terhadap teman-teman sebayanya,
iaitu para pemimpin mahasiswa yang juga secara takabur mempergunakan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dalam secuil pun kekuasaan yang berada dalam tangannya. Saya tidak mengatakan bahawa sikap dendam adalah intipatinya sikap kaum cendekiawan atau benih yang melahirkan seorang cendekiawan. Yang mahu saya katakan adalah sudah tumbuh suatu sikap melawan, sikap negasi, sikap untuk mengatakan tidak kepada sekitar yang juga dalam analisa terakhir adalah sikap yang dianut para cendekiawan. Kalau dia harus memilih antara menyembah kekuasaan dan harkat dirinya, maka negasilah yang akan dipilihnya. Dan itu begitu dekat dengan rumusan peran atau tugas cendekiawan yang oleh seorang ahli sosiologi Jerman disebut sebagai Die unermüdliche Kritikerin der Macht, kritik terhadap kekuasaan yang tidak jemu-jemunya, dan yang dari saat ke saat menjaga agar pohon kekuasaan tidak bakal bertumbuh mencakar langit. Dan sikap membilang tidak, bukan saja terhadap yang bergaul di depan matanya, tetapi tidak yang sama pun dirumuskan untuk suatu perlawanan metafisik. Boleh jadi terlalu mencari-cari untuk menghubungkan pengalamannya dengan otoritas untuk menjelaskan semangat liberalnya. Tetapi sejak umur yang sangat muda, semangat liberal ini sudah terjangkit di dalam dirinya. Ketika dia masih mencoba-coba menulis sajak, maka sajaknya secara tegas-tegas dikatakannya sebagai made in otak, dan tidak dianggapnya itu sebagai suatu hasil inspirasi yang tentu saja kerana dia berada di dalam sekolah Katolik, maka dia selalu mendengar dan memang selalu dikatakan bahawa Tuhanlah yang memberikan inspirasi. Jadi kita lihat bahawa sudah tumbuh benih-benih seorang cendekiawan di dalam diri So Hok Gi sejak umurnya masih sangat muda. Bagaimana sekarang benih ini bertumbuh dan bereaksi terhadap keadaan? Di sini sekali lagi saya melihat jajaran garis-garis yang menarik antara kedua tokoh kita ini. Iaitu bagaimana sikap Ahmad Wahid sebagai seorang intelektual cendekiawan Islam, dan bagaimana sikap So Hok Gi sebagai seorang intelektual cendekiawan sekular. Tetapi sebelum itu mari kita coba melihat beberapa persoalan kaum cendekiawan di Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah itu mencoba meneliti apa peran yang dimainkan oleh kedua cendekiawan muda ini, mari kita lihat jalan pikiran yang dikemukakan oleh Soejarmoko. Soejarmoko membahas adanya beberapa dilema kaum cendekiawan pasca kemerdekaan. Di sini saya hanya mengemukakan dua dilema dari yang dikemukakannya untuk kita perbandingkan dengan pengalaman hidup kedua tokoh kita ini. Pertama, suatu dilema klasik, iaitu adanya arus tolak tarik antara kekuasaan dan kaum cendekiawan. Hampir semua ahli sosiologi yang membahas peran kaum cendekiawan tidak pernah melangkahi bab ini, iaitu hubungan antara kaum cendekiawan dan mereka yang berkuasa. Hampir semuanya menyatakan bahawa keduanya adalah dua dunia yang tak bisa diajak damai, kalaupun ada maka sifatnya sementara. Dilema ini klasik sifatnya, tetapi bagaimana kedua tokoh kita ini menerjemahkan dilema ini di dalam masyarakatnya sendiri? Semua mengakui adanya penjajahan kaum intelektual di dalam masa rezim Sukarno. Ahmad Wahid mengakui bahawa kaum intelektual sudah dibebaskan dengan tergulingnya Sukarno. Sejak 11 Maret tahun 1966, penindasan penguasa terhadap kaum intelektual mulai berakhir, tetapi tentang itu pun dia sebenarnya masih ragu-ragu dan mengajukan pertanyaan. Apakah setelah lepas dari penindasan lama, kaum intelektual Indonesia tidak terjerat dalam bentuk-bentuk penindasan baru yang halus, dan apakah semuanya perlu meninggalkan profesinya sebagai professional rebels?
Namun keraguan ini sebenarnya hanyalah suatu keraguan metodis, kerana dalam perjalanan waktu dia pun menyaksikan bahawa kebebasan, atau sesuatu yang disebut kebebasan itu hanya mungkin ketika medan telah dibersihkan oleh angkatan muda, mahasiswa dan tentara. Sekarang kebanyakan intelektual telah menjadi teknokrat alias sekrup-sekrup dalam roda pemerintahan. Kaum intelektual pada gilirannya dipergunakan lagi oleh pemerintah untuk membela belinya atau sebagai solidariti maka. Ternyatalah pemerintah memang berusaha memagar dirinya dengan argumentasi intelektual. Masuknya kaum cendekiawan terlalu banyak di dalam roda pemerintahan telah membuat masyarakat Indonesia kehilangan pemikiran-pemikiran besar. Karena itu dia membela adanya segolongan cendekiawan bebas, yang disebutnya sebagai freelance intelligentsia yang bebas dari kepentingan dan penanaman kepentingan. Pilihan itu diberikan dengan kesadaran bahawa politik dan pembangunan politik di Indonesia dipegang sepenuh-penuhnya oleh angkatan bersenjata dan golongan karya ditunjang sedikit oleh partai politik dan intelektual bebas. Menurut pertimbangannya, pembangunan politik hanya bisa digerakkan dari dua sudut yang dari pemerintahan, kekuasaan efektif, dan dari luar pemerintahan, kekuasaan kontrol atau oposisi. Karena itu kita kaum intelektual perlu membina suatu movement yang radikal, dinamis dan puritan di kalangan intelektual bebas, seniman, mahasiswa, dosen, para ahli yang mempunyai sasaran kontrol, pemerintah, di samping kekuatan-kekuatan masyarakat sendiri, agar jangan sampai kekuasaan ABRI dan Golkar menjadi absolut. Namun kalau sekiranya kita membicarakan masalah dilema kekuasaan dalam diri Soe Hock Gee, maka ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, sikapnya terhadap suatu rezim yang sedang berkuasa. Kedua, sikapnya sendiri terhadap cara bagaimana menghadapi rezim tersebut. Yang pertama mungkin semata-mata berhubungan dengan sikap mendukung atau tidak mendukung suatu rezim, sedangkan yang kedua, lebih-lebih menyangkut pilihan tentang metode-metode menghadapinya. Kalau dalam hal pertama menyangkut masalah atau pilihan melibatkan diri di dalam atau di luar rezim, maka yang kedua lebih-lebih menyangkut sikap terhadap pemakaian kekuatan untuk melawan kekuatan, memakai kekerasan untuk melawan kekerasan. Dengan demikian kalau kita berbicara tentang dilema kekuasaan, maka gabungan dari kedua pengertian inilah atau salah satunya yang kita maksudkan. Bagaimana pandangan Soe Hock Gee tentang hal itu? Sebenarnya sikap Soe Hock Gee tentang keterlibatan seorang cendekiawan di dalam kekuasaan tidak terlalu jelas. Atau untuk merumuskannya secara lebih tajam, Soe Hock Gee sebenarnya menolak kekuasaan. Hal ini bisa dilacak dalam beberapa tempat di mana dia sendiri mengatakan bahawa perjuangan moral yang terakhir adalah untuk menghabiskan kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan adalah antipod dari moralitas. Dengan demikian secara prinsipil dia memilih untuk berada di luar lingkaran kekuasaan. Namun ketika menentukan sikap dalam hubungan dengan masalah kedua, tidak jelas posisinya. Untuk melacaknya bisa kita susuri perjalanan intelektual Soe Hock Gee dalam hubungannya dengan kekuasaan. Perjalanan intelektualnya bisa kita bagi dalam dua jalur yang berbeza. Pertama, iaitu perjalanan intelektualnya di dalam rezim Sukarno. Pengalaman pribadi dan pengalaman politik dalam hubungannya dengan kekuasaan menyebabkan dia mengambil sikap tegas terhadap rezim Sukarno, meruntuhkan rezim tersebut begitu bertentangan kekuasaan dalam arti rezim Sukarno dan moralitas sehingga ketika diberikan kesempatan menjumpai Sukarno in persona untuk pertama kalinya pada tahun 1963,
dia sama sekali tidak percaya bahawa orang semacam itu bisa memimpin negara, bukan dalam arti kemampuan, tetapi legitimasi moral baginya yang dalam kata-katanya dikatakan. Kesanku hanya satu, aku tidak bisa percaya dia sebagai pemimpin negara, kerana dia begitu immoral. Namun kekuasaan tidak dapat dilawan hanya dengan keyakinan moral, atau sekurang-kurangnya keyakinan moral tidak pernah menjadi suatu kausa efisiens untuk meruntuhkan kekuasaan itu sendiri. Karena itu Soe Hock Gee sebenarnya tidak ragu-ragu untuk mengambil jalur kekuasaan juga untuk mewujudkan keinginan anti-kekuasaan tersebut. Maka dia memutuskan untuk memecahkan dilemanya tentang kekuasaan itu dengan benar-benar melibatkan dirinya ke dalam suatu pergerakan bawah tanah yang sampai sekarang tidak banyak diketahui orang. Namun untuk mengetahui di mana tempat dan peran Soe Hock Gee, tidak terelakkan bagi kita untuk mengambil jalan putar. Asal muasal semuanya tidak terlepas dan merupakan kelanjutan dari persoalan-persoalan politik tahun 1950-an. Ketika Kabinet Burhanuddin Harahap mengganti Kabinet Ali dan pada tanggal 12 Agustus tahun 1955, mulai memerintah terjadi pembersihan besar-besaran terhadap tokoh-tokoh dalam Kabinet Ali yang dicurigai melakukan tindak korupsi. Tetapi ketika Burhanuddin Harahap menyerahkan kembali mandat pada tanggal 3 Maret tahun 1956, maka tuduhan yang sama dilontarkan kaum oposisi terhadap anggota Kabinet Harahap. Suasana jegal-menjegal itu dipelopori oleh PNE dan PKI. Politik ibu kota tidak aman. Disusul pula oleh tindakan-tindakan di daerah yang tidak mempedulikan pusat, misalnya dengan penyelundupan besar-besaran di Sumatera dan Sulawesi dan hasilnya tidak dilaporkan dan bukan untuk mengisi kas pusat. Lantas semuanya mencapai puncaknya dengan meletusnya pemberontakan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari tahun 1958 di Sumatera dan disusul oleh Perjuangan Semesta Alam, Permesta, yang diproklamasikan pada tanggal 2 Maret tahun 1958 dengan diumumkan bahawa daerah Indonesia Timur dalam keadaan darurat perang dan dikuasai oleh militer.